Baik, suara saya sudah terdengar jelas. Mohon izin. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, mari kita mulai kegiatan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, yang terhormat Bapak Antawijaya selaku Ketua dan juga pendiri dari Dunia Robot Indonesia. Yang terhormat para pemateri yang sudah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Yang terhormat segenap jajaran pengurus dari Dunia Robot Indonesia. Dan yang terhormat kepada Bapak, Ibu, adik, dan kakak sebagai peserta pada webinar pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema robotika di era revolusi industri 4.0. Dengan nama kegiatan kita yaitu ngopi, ngobrol perihal IT. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kita mulai pada malam hari ini. Materinya yaitu tentang robotika. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Sudarma, SPD, SST, MT, CHT, CI, CTNLP. Beliau adalah salah satu pendidik di bidang robotika dan juga selaku dosen. Betul ya Pak ya? Pak Sudarma? Siap, Pak Dian, siap. Oke, siap. Selamat datang Bapak. Selanjutnya ada Bapak Wino Rizky Julianto, MPD. Bapak Wino ini sebagai Kepala Bidang Diklat, Pendidikan dan Latihan di Dunia Robot Indonesia. Selamat datang Pak Wino. Terima kasih Mas Duyan. Selamat malam semuanya. Baik, kita mulai aja materi yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan dari materi Bapak Sudarma. Sebelum itu, saya ingin intro sedikit bahwa materi yang akan Pak Sudarma bawakan ini adalah tentang industri 4.0, ya Pak ya, yang menyangkut di dalamnya ada robotika. Oke, langsung saja untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bapak Sudarma. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, buat teman-teman di Dunia Robot Indonesia. Pak Wino juga selamat malam, dan Pak Gusmun selamat malam. Juga buat teman-teman yang lainnya, Bapak, Ibu, adik-adik, kakak semuanya. Malam mingguannya terpaksa kita nge-zoom ya, kita ngopi, ngobrol santai di sini ya. Baik Pak Dian, saya berapa durasinya? Durasinya sekitar 30 menit lah Pak. 30 menit ya. Ini Iya, silakan. Share screen-nya minta tolong. Boleh. Mas Awil? Masih disable. Oh, Mas Awil mohon izin sebagai host.
Oke. Baik ya dari host. Terima kasih ya. Baik teman-teman sekalian, malam minggunya kita ngejom ya, sedikit saya berbagi tentang lebih tepatnya sebenarnya lebih berbagi tentang pengalaman, begitu ya. Yaitu mengenai kalau dari temanya disodorkan adalah robotika di era industri 4.0 ya. Dan perkenalkan, nama saya Sudarma, SPD, SST, MT. Itu pendidikan formalnya ya. Kemudian non formalnya sebenarnya panjang, cuma saya munculkan yang CHT, CI, CT, NLT. Next. Next-nya gimana? Mas Awil. Oke. Baik. Ini beberapa. Jadi kalau dilihat dari certified ya yang saya miliki, mungkin teman-teman agak bingung apa hubungannya robotik dengan apa yang saya inikan. Dari mulai Grandmaster Trainer, LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan ILSA, Indonesian Life Skill Academy. Kemudian juga Dewan Pembina International Association Hypnotherapy and Mesmerism, ya. Kemudian saya juga adalah certified assessor dan trainer BNSP RI, juga digital marketing BNSP, instruktur hipnosis, hipnoterapi dan sebagainya, begitu ya, teman-teman. Next. Juga saya beberapa instruktur dan trainer, termasuk trainer di Microsoft Indonesia. Sekarang posisinya sebagai master trainer di Microsoft Indonesia. Seperti tadi, teman-teman, pendidikan formal saya adalah Sarjana Teknik Elektro UNJ, kalau dulu namanya IKIP Jakarta, karena saya masih dulu namanya IKIP Jakarta. Lebih tepatnya lulus tahun masuk tahun 1991. Ya. Kemudian di tahun 2007 berkesempatan bisa kuliah di ITB, ya, program upgrading diploma 4. Makanya di sini disebutnya Sarjana Sains Terapan Otomasi Industri Teknik Elektro ITB. Ini alhamdulillah programnya program beasiswa unggulan dari Kemendiknas atau Kemendikbud RI. Ya, jadi buat adik-adik, kakak-kakak di sini yang mungkin masih jenjangnya SLTA, jika ingin kuliah, sebenarnya banyak program beasiswa dari pemerintah berkesempatan untuk kuliah gratis seperti itu. Ini tahun 2007 di otomasi industri. Kemudian selanjutnya tahun 2010 saya kuliah lagi di jurusan teknik mesin Universitas Pancasila Jakarta, tepatnya di konsentrasi rekayasa manufaktur. Jadi mungkin dari elektro ke mesin, tapi nyambung juga karena di situ ada rekayasa manufaktur. Nah, itu latar belakangnya. Ya, nanti apa hubungannya mengenai di 2007 saya kuliah di ITB ini, ternyata ada kaitannya dengan pikiran bawah sadar saya waktu saya SMA itu, saya berkeinginan, bercita-cita ingin kuliah di ITB. Ya, mimpi besar saya seperti itu, lulus. Tapi yang terjadi saya malah masuk UNJ atau IKIP Jakarta, dan dulu lewat jalur PMDK, istilahnya PMDK ya. Kalau sekarang apa ya? Seleksi rapot lah mungkin ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ternyata itu mimpi itu terus jalan dan bekerja, dan akhirnya tercapai setelah 16 tahun kemudian. Ya. Baik, kemudian pekerjaan yang sebenarnya dulu itu mengajar di berbagai kampus ya, baik di jurusan elektro atau teknik mesin, tapi yang masih tersisa hanya sebagai dosen hipnoterapi. Ini orang teknik kok ngajar hipnoterapi ya, begitu ya. Kemudian pendidik, dan saat ini juga sebagai direktur LKP ILSA. Ya. Nah, salah satu bidang garapannya adalah termasuk di bidang robotik, begitu. Kemudian juga saya seorang hipnoterapis, ya. Saat ini juga banyak mengurus klien yang lebih banyak punya kecemasan tingkat tinggi, ya, atau anxiety disorder. Oke, next. Oke, kita agak dipercepat ya. Ini masalah tentang apa itu industri 4.0
ya. Jadi seperti yang saya kutip dari jurnal ilmiah Maxitek ISSN 2655/4399 dikatakan bahwa tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur termasuk sistem siberfisik, Internet of Things, IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Nah, Kanselir Jerman Angela Merkel 2014 berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruh aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Nah, jadi sebenarnya di tahun 2011 ini sudah mulai nih. Jadi jauh sebelum 2014 atau 3 tahun sebelumnya 2011 itu gembar-gembor tentang industri 4.0 ini sudah mulai diwacanakan. Begitu ceritanya. Next. Oke, next-nya. Oke. Kemudian istilah industri 4.0 lahir dari ide revolusi keempat, di mana di European Parliamentary Research Service dalam Device 2015 menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali ya. 4 tahap. Yang pertama, revolusi industri 1.0 berlangsung pada antara tahun 1750 dan 1850. Yaitu mungkin teman-teman masih ingat tentang ditemukannya mesin uap. Ya, industri mesin dalam mesin uap ini terjadilah revolusi industri di mana banyak sekali mesin-mesin yang tadinya manual digunakan oleh manusia mulai digantikan oleh mesin uap ini, mesin bertenaga uap begitu. Ya, termasuk juga transportasi dan sebagainya. Kemudian di revolusi industri 2.0 berlangsung pada akhir abad ke-19, munculnya atau ditemukannya pembangkit tenaga listrik, ya, dan motor pembakaran. Nah, ini sehingga di situ di industri 2.0 ini mulai bermuncul ada pesawat telepon, kemudian ada mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Ini adalah efek dari revolusi industri 2.0. Dan kemudian revolusi industri 3.0 berlangsung sekitar tahun 1970, kemunculan teknologi digital dan internet. Ya, jadi adanya kemunculan teknologi digital ini artinya lebih banyak kepada dari perkembangan teknologi itu kan dari analog. Ya, kalau kita mengikuti perkembangan dunia elektronika itu dari analog kemudian bergeser kepada digital. Dulu mungkin kita hanya mengetahui bahwa komputer itu dalam sejarah komputer ukurannya besar sekali seperti lemari. Nah, karena apa? Karena komponennya masih lebih banyak komponen-komponen yang bentuknya komponen pasif. Ya, dalam elektronik itu ada komponen pasif, ada komponen aktif. Komponen pasif, kemudian juga ada komponen aktif yang paling tertinggi itu masih transistor, begitu ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya mulailah ditemukan ada sebuah komponen yang terupdate yaitu IC, Integrated Circuit. Nah, dari IC ini maka komputer pun akhirnya menjadi lebih minimum ukurannya, ya. Tapi secara teknologi dia lebih teknologinya lebih maju lagi, walaupun mengecil tapi lebih maju lagi. Kemudian juga adanya internet, ya. Bagaimana terkoneksinya komputer satu dengan komputer lain, ya, melewati jarak, melintas jarak dari kota satu ke kota lainnya. Oke, dan sampai saat ini tentunya. Next. Nah, jadi kalau kita rangkum dalam bentuk gambar seperti ini, ya, di bagian industri 4.0 ini jelas ini ada simbol, teman-teman tahu lah, ini simbol adalah WiFi, ya, atau near kabel, artinya tanpa kabel, begitu ya. Nah, ini akan terintegrasi antara sistem, ya, kemudian juga dengan mesin dengan komputer dan sebagainya, itu sudah tidak lagi. Itu di mana? Bagian di atas dipakai Pak Johan. Oke, silent dulu ya, sebentar. Oke, jadi terintegrasi seperti itu, dan bahkan di dalam industri 4 ini juga nanti banyak hal positif dan tentu negatifnya. Seperti itu. Next.
Kalau bicara tentang industri 4.0 secara keuntungan, yaitu adalah mempunyai potensi memberdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial maupun pengembangan diri pribadi. Ya, jadi mau tidak mau kita yang terlibat atau ada di dalam era industri 4.0 ini mau tidak mau harus mengupdate diri, ya. Siapapun, apakah itu pelajar, mahasiswa ataupun para pendidik, mau tidak mau harus mengupdate dirinya secara knowledge dan psikomotorik tentunya. Gitu. Kemudian mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam kegiatan perindustrian. Ya, ini sangat membantu sekali dengan munculnya robotik, ya, robot dalam industri. Beberapa kali saya berkunjung ke industri industri otomasi, ya. Buat contoh industri mobil saja di kawasan Karawang itu kawasan industri sebuah mobil merek tertentu, ya. Itu mobil itu jadi hanya dalam hitungan menit, ya, dalam hitungan menit satu buah mobil akan jadi gitu. Jadi kalau ada bagian itu hampir semuanya secara otomasi. Artinya di situ ada banyak robot, ya. Robot itu dalam pengertian begini ya, teman-teman, seperti tidak dalam film itu hanya seperti wujudnya seperti manusia begitu ya. Seperti manusia, ada tangan, ada kepala, ada kaki begitu. Tapi robot ini lebih didefinisikan kepada hal dia punya kecerdasan, ya, punya kecerdasan buatan, dan dia bisa bekerja secara mandiri atau otomasi seperti itu. Kemudian data dan fasilitas produksi yang terhubung ke cloud computing juga menjamin keamanan data yang lebih baik, tertata dan ringkas, ya. Jadi bagaimana terhubung ke cloud computing artinya tersimpan data itu di sebuah bank data, ya, server. Ini semuanya akan terhubung, jadi bisa mengambil data dan menyimpan di sana dan terintegrasi. Kemudian kemungkinan terjadinya human error berkurang karena komputer menjadi kontrol, bisa menghasilkan pekerjaan yang konsisten. Komputer itu bisa bekerja 24 jam full, ya, bahkan berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan tanpa terjadinya error. Kecenderungannya akan lebih minim dibandingkan dengan manusia. Kalau manusia kan ada batas kelelahan, ada batas usia juga. Semakin bertambah usia dia semakin semangat kerjanya kemungkinan semakin menurun, kan begitu. Ya. Kemudian selain itu, hasil untuk banyak bisnis bisa meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan. Ya, memang di dalam sebuah investasi awal dari posisi manual menjadi mungkin semi otomatis, kemudian ke otomatis, itu di awal cost-nya sangat besar, sangat tinggi. Tetapi dalam hitungan cost secara jangka panjang itu mempunyai prospek yang sangat menguntungkan. Gitu. Ya, kemudian besar kemungkinan sistem yang digunakan lebih canggih, semua dapat dikontrol dan dikendalikan secara real time. Real time itu update gitu, ketika dikirim A maka langsung berubah jadi A gitu ya. Oke, jadi real time betul-betul seperti layaknya makhluk hidup. Jadi saya telepon halo, jawab halo langsung nih. Next. Bicara keuntungan, tentu ada kerugian. Ya, kerugiannya yang kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Kemungkinan ini bukan hanya kemungkinan, memang sudah banyak terjadi beberapa industri terjadinya kebutuhan tenaga manusia dikurangi dan hanya manusia yang mempunyai skill di dalam kemampuan otomasi industrinya. Ya, jadi apakah dia sebagai operatornya apa? Jadi operator itu bukan operator hanya sekedar pekerjaan paling rendah, bukan, tapi bagaimana mengkontrol menggunakan alat otomasinya. Kemudian juga orang-orang yang di bagian maintenance, engineering itu semakin dituntut. Bahkan kemungkinan satu orang dia harus merangkap berbagai macam keahlian. Gitu, antisipasi karena pemangkasan dari bagian-bagian dihilangkan, maka satu orang itu harus mempunyai lebih dari satu kemampuan. Saya pernah bertanya ketika saya berkunjung ke industri otomotif di Karawang,
saya tanya kepada salah satu karyawan ini bagaimana pekerjaan. Oh, kalau di karyawan itu di bagian operator itu kan ada bagian misalkan pemasangan bodi ini, pemasangan ini sebagainya. Ternyata meskipun rutin dia di bagian pemasangan tertentu di A misalkan, tapi dia harus mempunyai, kalau tidak salah dengar waktu sampai 7 posisi dia harus menguasai. Jadi ketika ada rekannya yang apa belum yang punya masalah, tidak sakit dan sebagainya, dia bisa menggantikan langsung posisi, ya. Jadi minimal mempunyai 7 kemampuan ditempatkan di posisi yang berbeda, gitu. Nah, kemudian kerugian yang berikutnya adalah isu tentang keamanan data meningkat dengan mengintegrasi sistem baru dan semakin banyak akses ke sistem itu. Jadi rentan sekali tentang keamanan data yang mudah bocor dan sebagainya. Kemudian isu privasi terkait informasi produksi dan kepemilikan, gitu ya. Kemudian memerlukan kontrol ketat dari manusia saat proses produksi karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan. Itu kekurangannya juga. Jadi betul-betul manusia ini mengontrol semuanya, ya, bahkan dia bisa mengontrol hanya tidak satu bagian, ya. Kemudian artificial intelligence atau inteligensi buatan yang mampu mengalahkan kecerdasan manusia. Ya, ini bisa jadi sebuah kerugian, ya. Oke, next. Nah, jadi sekarang ini dunia sepertinya sedang memasuki realitas seperti film fiksi robotik, ya. Sehingga perilaku kesannya yang kita tangkap bagi orang awam mungkin bahwa robot akan seperti manusia, seperti gambar seperti ini, perilakunya, tingkah lakunya seperti itu, ya, seperti film fiksi yang sering kita tonton di layar lebar dan sebagainya. Next. Oke. Sekarang saya mengkaitkan bagaimana robotik di dunia pendidikan antara harapan dan kenyataan, kan begitu ya. Dan ini berdasarkan pengalaman nyata yang saya alami. Oke, next. Oke. Ini yang real saya alami karena saya juga terlibat sebagai pembimbing robotik di SMK, begitu ya. Antara kurikulum sekolah di SMK robotik dengan sebuah ajang resmi lomba robotik tingkat SMK ya, ada namanya LKS, Lomba Kompetensi Siswa. Yang namanya ajang resmi tentu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Yang terjadi adalah siswa lombanya berbasis robot industri. Gambarnya mungkin bisa terlihat, itu ada gambar robot bulat bundar seperti mirip seperti rice cooker gitu ya. Di depan siswa ada 2 orang siswa saya ini. Nah, ini ketika mau ikut lomba, mau tidak mau kita harus mempelajari programannya, ya, softwarenya. Ini robotnya mungkin ukurannya kurang lebih seperti diameternya seperti ember gitu ya, tapi harganya ini harga termurah aja waktu itu 2018 itu mencapai 150 juta. Gitu ya. Ini ketika itu saya bersama 2 siswa ini selama kurang lebih 3 hari itu ikut workshop singkat ya, jadi cenderung disebut seminar. Jadi 3 hari ini mempelajari bagaimana memprogram robot ini. Nah, ini kategorinya robot industri. Dan robot ini tidak pernah ada kurikulumnya di sekolah, dilematis. Sementara lombanya ada. Ya, ini sangat dilematis dan ini produknya produk dari luar negeri, ya, dari Eropa. Seperti itu. Dan dilematisnya adalah ketika ini ajang lomba resmi, kita ikut kurikulum di sekolahnya tidak ada. Nah, ketika kita adakan, robotnya tidak terbeli, kan begitu. Ini kenyataannya seperti ini. 2 kali saya mendampingi siswa 2 tahun ini untuk ajang ikut lomba robotik, dan tahun berikutnya saya angkat tangan, ya, dan termasuk baru hari kemarin salah satu jurinya lomba ini menjapri ke saya, nanyakan sekolahnya mengirimkan tidak, saya bilang, aduh mohon maaf belum bisa karena kondisi pandemi gitu ya. Nah, seperti itu, karena agak kesulitan bagaimana mengikuti lomba seperti tuntutan yang seperti ini. Next.
selanjutnya. Oke. Nah, kemudian saya juga membimbing 2016 ajang non resmi Kemendikbud berbasis mikrokontroler. Nah, ajang lomba-lomba ini sebenarnya banyak sekali di penyelenggaranya, terutama di perguruan tinggi atau politeknik, tetapi informasinya kadang-kadang tidak sampai ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang haus dengan sebuah tantangan lomba, gitu ya. Nah, bahkan termasuk sedikit mungkin beberapa kampus yang memiliki kompetensi keahlian atau jurusan atau program keahlian berbasis elektro atau komputer atau robotik yang untuk rutin menyelenggarakan ajang lomba. Ya, kenapa sangat jarang? Ini biar ada tantangan bagi para siswa, ya, baik ada kaitannya mata pelajaran robotik ataupun berbasis mikrokontroler, ataupun ada sekolah-sekolah yang mempunyai klub robotik, kan begitu. Karena sekarang robotik itu bukannya sekedar miliknya anak yang sekolah di SMK, tapi juga di sekolah-sekolah, termasuk juga yang di bawah naungan Kementerian Agama, ya, ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah itu juga sangat memungkinkan untuk dibentuk klub robotik. Nah, di 2016 pertama saya membimbing siswa tingkat wilayah Karawang, Purwakarta, dan Subang, dan ceritanya menarik, ya. Ceritanya di sini kita baru daftar paling terakhir nomor 32 tim dan juga sudah terlambat, tapi masih difasilitasi oleh panitia, dan juga technical meetingnya juga terlambat, tapi masih diakomodir. Lalu di 2 hari kemudian, di hari Senin tepatnya, kita berlomba. Dan luar biasanya, meskipun anak-anak ini memiliki baru mengenal pemrogramannya, tetapi sangat cepat beradaptasi. Ternyata jiwa anak-anak itu kalau dikenakan dengan robotik, daya semangat juangnya, daya kreativitasnya sangat tinggi. Itu saya akui betul. Nah, saya sebagai pembimbingnya kalah cepat di dalam pemrograman, ya, tetapi saya bagaimana memposisikan diri sebagai coach, ya, sebagai pelatih. Hal ini saya punya dasar tentang keilmuan hipnosis, hipnoterapi, juga NLP, sehingga itu saya praktekkan. Dan hasilnya luar biasa. Kita lolos ke 16 besar, 8 besar, 4 besar semifinal, kemudian sampai di final, alhamdulillah kita langsung menjadi menyabet juara satunya. Begitu. Ini 2016. Next. Kemudian 2017, lagi-lagi kita termasuk sekolah yang menjadi sekolah binaan, ya, dari sebuah PT Toyota, kemudian untuk ikut dilatih dan kemudian dilombakan. Ada 3 sekolah yang favorit di Kota Karawang ini kemudian dilombakan, dan kita akhirnya juga berhasil menjadi jawaranya, ya, jawaranya untuk sekali lagi ini ajang non resmi dan semuanya berbasis mikrokontroler, ya. Dan ini berfoto bareng dengan ada ibu yang pakai kerudung, itu adalah Bupati Karawang, ya. Ini adalah anak-anak bimbingan saya yang juara, dan yang di tengahnya manajer dari PT Toyota. Nah, akhirnya juara satu ini di 2017 ini kami direkomendasikan untuk mengikuti ajang tingkat nasional. Next. Nah, sekali lagi, ajang lomba robotik ini juga di 24 sampai 25 Maret 2018 mengikuti di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ini juga ajang non resmi, artinya bukan ajang lomba yang diselenggarakan oleh kementerian, ya. Tapi ini sangat lombanya sangat menantang karena semua perangkatnya itu sangat mudah didapat di pasaran, ya. Kit-kitnya sangat mudah, kemudian judi rakitnya sangat mudah. Kalau anak SMK itu kan merancang, menyolder segala macam, sudah bagian dari anak-anak SMK gitu. Dan kita pertama kali ikut di level nasional ini juga alhamdulillah menyabet juara 1 nasional, gitu ya. Bahkan menjadi the best time juga, jadi dapat 2 kategori, ya. Saya berperan bagaimana saya posisikan sebagai coach, sebagai pelatih di ajang lomba ini, ya. Dan luar biasanya
bahwa kita berangkat ke sini itu semuanya dimodalin oleh perusahaan. Jadi kalau kita serius menekuni dunia robotik, sekolah, kemudian ada pembina yang begitu perhatian, ya bisa membimbing anak dengan luar biasa, prestasi itu tidak akan bisa lepas dari sebuah proses. Jadi proses itu tidak akan bisa membohongi hasil, kan begitu ceritanya. Nah, jadi rentetan ini akhirnya alhamdulillah kita berhasil menyabet juara 1 nasional. Ya, kalau saya perhatikan di tahun 2018 yang kita ikuti, ternyata robotik itu di wilayah Jawa Timur itu sangat begitu familiar. Karena pesertanya bukan hanya anak SMK, tapi ada juga SMA, banyak sekali. Bahkan ada sekolah dari aliyah yang di bawah Kementerian Agama. Karena di Pinal juga kita ketemunya dengan aliyah di daerah di Kota Palu, Sulawesi. Ya, itu luar biasa. Jadi Pinal anak SMK ketemu anak aliyah. Ini kan luar biasa. Wah, ternyata di luar Jawa banyak sekolah-sekolah yang begitu semangat untuk membuat klub-klub robotik, kayak semacam kelompok ilmiah remaja atau kayak klub olahraga. Jadi ada klub robotik, pecinta robotik, gitu ya. Nah, ini bersaing sama SMK. Alhamdulillah, anak SMK dalam hal ini yang saya bimbing, alhamdulillah menjadi jawaranya, ya. Dan luar biasa karena kita dimodalin, diongkosin oleh perusahaan, naik pesawatnya, pulangin segala macam, dan akhirnya ini ada 4 orang ini semuanya menjadi di sana itu ada semacam akademinya, akademi komunitasnya diterima gitu ya dengan jalur khusus. Ya, sebagai pembimbing tentu saya sangat ikut bahagia tentu. Next. Selanjutnya. Nah, perjalanan membimbing lomba robotik ini, teman-teman, ya, karena saya juga senang menulis buku, akhirnya saya tuliskan dalam buku yang saya beri nama Robot Juara, From Zero to Hero. Ya. Dan ini ada link-link YouTube-nya, ya, tinggal klik, nanti akan masuk ke YouTube-nya untuk dari 3 event tersebut, ya, itu bisa langsung dicek, ya, langsung connect dan bisa melihat hasil video yang saya share di YouTube. Ya, jadi buku Robot Juara ini saya bercerita tentang bagaimana pengalaman atau cerita. Jadi ini cerita non fiksi, artinya realita. Saya ceritakan sebuah perjalanan dari mulai, kalau saya bagi sih menjadi 4 bab, ya. Dari mulai judulnya semangat modal utama gitu ya. Kemudian bab 2 super team bukan Superman, bab 3 power versus pos, dan bab 4-nya menjadi guru sakti gitu ya. Jadi saya ceritakan bagaimana seperti sebuah kisah, contohnya misalnya pagi itu menjelang siang di sebuah sekolah menengah gitu ya. Saat sedang asik mengajar, terdengar suara pintu kelas diketuk. Assalamualaikum. Nah, jadi saya ceritakan detail. Saya ingat-ingat tentang peristiwa itu sampai kepada ajang lomba, sehingga ini menjadi sebuah kenangan tersendiri. Ya, saya buat ya seperti itu. Oke, next. Nah, sebelumnya lewat. Sebelum. Oke. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman, karena memang saya menyenangi pekerjaan saya ya dalam dunia mengajar begitu ya, sehingga dan saya mengkombinasikan bagaimana teknik mengajarnya dengan hypno-teaching atau hypno-edu, bagaimana mengajar yang menyenangkan. Sehingga mata pelajaran apapun yang saya ampuh, siswa itu sangat menyenangkan, sangat tertantang untuk bisa terpacu untuk maju. Ya. Dan di 2014 saya terkena pantauan dari televisi lokal di Kota Karawang, ya, menjadi salah satu tokoh inspirator pendidik karena mengajar dengan teknik hipnosis, ya, hypno teaching seperti itu. Dan itu saya praktekkan sehingga anak itu
menyenangi mata pelajaran itu apapun, terutama bidang elektro itu menjadi semangat dan anak mempunyai banyak kreativitas. Dan akhirnya setiap ada event, teman-teman saya, guru, pendidik lain sudah menganggap sangat percaya dengan sang inspirator. Jadi saya ada panggilan sang inspirator begitu ya. Satu sisi senang, bangga, tapi satu sisi juga ada beban mental juga ini dengan sandangan sebutan seperti itu. Tapi alhamdulillah saya selalu buktikan itu di setiap ajang lomba. Seperti itu. Next. Nah, di sekolah pun begini, saya termasuk guru yang selalu memacu anak untuk membuat kreasi-kreasi baru. Ini ada sebuah contoh ketika kami harus pembelajaran berbasis otomasi industri, ya berbasis kontrol. Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya PLC, Programmable Logic Control. Itu sebuah sistem yang merupakan otak penting di dalam pengendalian di industri. Jadi industri otomasi itu ada sebuah sistem yang disebut dengan PLC yang akan mengatur bagaimana conveyor itu bekerja secara otomatis. Ya, di industri kan serba otomatis. Nah, itu ada PLC. Nah, PLC buat dunia pendidikan itu cukup mahal, ya. Yang paling murah aja sekitar 1 jutaan, 1,5 juta. Gitu. Kalau kelas industri pasti belasan sampai puluhan juta PLC. Nah, yang 1,5 juta itu juga cukup mahal. Beli satu, dikeroyokin satu kelas. Nah, akhirnya saya punya ide bagaimana saya membuat sebuah alat, ya PLC. Saya desain, saya rancang, kemudian saya serahkan ke anak, sehingga semua anak mendesain PLC seperti gambar yang di kanan, ya. Dan anak mempunyai portofolio bukan hanya bisa membuat program PLC, tapi juga bisa membuat PLC-nya. Ya, ini yang saya lakukan sehingga dan laporannya tidak hanya berupa alatnya saja, tapi mereka juga sudah upload ke YouTube sebagai jejak digital mereka masing-masing sebagai portofolionya. Supaya apa? Supaya mereka ketika melamar pekerjaan bisa ada hasil karya ini loh, itu link YouTube saya yang saya pernah buat. Nah, saya itu seperti itu. Jadi ketika mengajar ada suatu kekurangan, bukan berarti saya berhenti. Saya mencoba berpikir bagaimana membuat sesuatu yang bisa akhirnya menjadi sebuah solusi. Jadi dalam kondisi kita terdesak sebenarnya ada kemampuan potensi dalam diri kita untuk melejit lebih jauh, ya. Dan itu semua orang punya potensi seperti itu. Begitu. Next. Oh, udah ya? Oke, sebenarnya ada satu lagi. Saya selalu juga ikut lomba, mungkin saya lupa ya, membuat karya teknologi tepat guna. Ya setiap ada ajang lomba saya selalu melibatkan siswa, saya idenya anak yang mengerjakan seperti itu. Itu yang saya selalu lakukan. Itu saja paparan dari saya ya mengenai sharing pengalaman juga mengenai tantangan ke depan. Siapapun kita posisinya saat ini, baik sebagai pelajar, mahasiswa ataupun sebagai pendidik, suka tidak suka kita tidak bisa menghindar dengan kondisi industri 4.0 tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Sudarma. Nah, tadi sangat jelas sekali ya informasi yang sudah disampaikan mengenai robotika di era industri 4.0. Baik, selanjutnya kita ke pemateri kedua yaitu Pak Wino. Pak Wino, terima kasih Mas Dwian. Bisa langsung, silakan. Oke, semuanya selamat malam, salam robotika. Mas Awil boleh di-share screen? Oke. Revolusi Industri 4.0 menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Next, Mas Awil. Oke, perkenalkan. Nama saya Wino Rizky Juliatno. Sarjana saya di Sekolah Tinggi
Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pasundan. Lalu S2 saya di Universitas Pakuan Bogor. Untuk aktivitas saya mengajar di sekolah swasta Taruna Bangsa Sentul Bogor. Lalu untuk aktivitas robotik saya pembimbing juri untuk kegiatan robotika. Silakan Mas Awil next. Oke. Revolusi pendidikan. Saya awali dengan revolusi pendidikan. Apa itu revolusi pendidikan? Yang pertama, perubahan sosial budaya berupa penyerahan mohon izin sebentar. Perubahan sosial budaya berupa penyerahan tanggung jawab pendidikan dari orang tua, keluarga kepada orang lain, yaitu guru. Jadi sebuah amanah dari orang tua memberikan sebuah tanggung jawab untuk pendidikan anaknya kepada tenaga profesional. Selanjutnya yang kedua, teknologi mesin cetak hadir untuk pengawetan informasi dalam bentuk buku ataupun bahan ajar. Lebih kepada modul kertas. Selanjutnya yang ketiga adalah teknologi berevolusi dalam bentuk media elektronik, media komunikasi, dan komputer yang juga mempengaruhi perkembangan media instruksional. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, revolusi pendidikan menunjukkan bahwa teknologi dan sosial budaya berpengaruh pada pendidikan. Jadi revolusi pendidikan menunjukkan bahwa teknologi dan seni sosial budaya berpengaruh pada pendidikan. Contohnya untuk saat ini. Dari dulu tidak terbiasa dengan sistem daring atau pertemuan saat ini. Dengan terjadi hal pandemik, hingga akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, hingga akhirnya kita explore. Kita melakukan bagaimana sih kita beradaptasi dengan revolusi pendidikan di sini, yaitu di revolusi industri 4.0. Oke, next. Nah, untuk revolusi industri di sini, ini sudah dipaparkan atau sudah dijelaskan oleh Kang Dharma. Dari revolusi 1.0, lalu ada revolusi industri 2.0, selanjutnya industri 3.0, hingga industri 4.0. Selanjutnya, next, Mas Awil. Nah, apa sih revolusi industri 3.0? Jika kalian melihat, revolusi 3.0 di sini adalah di mana sebuah alat transportasi menggunakan mesin uap, yaitu ada kereta, mobil, kapal, mesin-mesin pabrikan menggunakan mesin uap. Oke. Next. Selanjutnya di revolusi industri 2.0, ini terjadinya sebuah listrik bermain di sini adalah assembling, di mana mesin-mesin conveyor bergerak untuk menghampiri manusia untuk melakukan sebuah assembling atau melakukan sebuah pekerjaannya di revolusi industri 2.0. Next, Mas Awil. Nah, ini mesin-mesin conveyornya bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk di revolusi industri 3.0. Di sini sudah masuk ke dalam sebuah otomasi, di mana lihat untuk mesin-mesin ini sudah dijelaskan juga oleh Kang Dharma. Ini sudah sistem robotika masuk di sini untuk di revolusi industri 3.0. Selanjutnya, kita akan mengamati sebuah video. Silakan Mas Awil untuk diputar videonya. Next slide berikutnya.
Maaf, kok nggak ada suaranya ya? Mas Awil, untuk suaranya? Di share sound. Tolong di-share sound-nya, Mas. Beberapa waktu lalu, kita lihat dari yang pertama, sepak terjang inovasi Asimo. Ya, tepat pada 20 November tahun 2000 menjadi hari lahir dari robot Asimo. Asimo merupakan singkatan dari Advanced Step in Innovative Mobility, diperkenalkan ke hadapan publik usai melalui riset panjang hampir selama 2 dekade. Tepatnya dimulai pada tahun 1986. Nah, para peneliti Honda pada saat itu tuh meneliti cara manusia bergerak, mulai dari mempelajari rangka tulangnya hingga pemetaan posisi ruas tulang lutut hingga pergelangan kaki agar si Asimo ini nih dapat berjalan. Nah, pada tahun 1993 sampai 1997 dikembangkan purwarupa bernama P-Series, robot humanoid cikal bakal robot Asimo, hingga produksi versi awal Asimo diciptakan. Nah, di tahun 2002, generasi pertama robot humanoid berbobot 130 kilogram ini menyapa halayak ramai, dan saat itu juga Asimo sudah dibekali sistem kecerdasan buatan yang membuatnya dapat berjalan, termasuk bisa naik tangga begitu, serta berinteraksi dan juga bersalaman dengan manusia. Nah, lalu juga kita bisa lihat lagi, usai di debut publiknya, berbagai instansi pendidikan terkemuka di dunia pun juga ikut berlomba-lomba begitu mengundang robot Asimo untuk datang ke instansi mereka. Makanya sampai robot Asimo ini bisa tur keliling dunia. Nah, di tahun 2005 pun akhirnya menjadi tahun yang baik bagi Asimo. Asimo mendapatkan tempat khusus di Disneyland, California. Para pengunjung bisa langsung ketemu sama Asimo ini di Honda Asimo Theater, tepat di kawasan Disneyland, dalam sebuah wahana pertunjukan yang bernama Say Hello to Honda Asimo. Dalam pertunjukan, penonton dapat melihat langsung inovasi robot humanoid saat berinteraksi dengan para pemain di atraksi tersebut. Nah, selain Disneyland juga, Asimo ini pernah hadir di talk show pada masa itu, yaitu Live with Kelly and Michael. Tahun 2006 juga robot Asimo masuk dalam serial Update 2056, The World in 50 Years. Serial dokumenter mengenai teknologi mutakhir hingga tahun 2056. Prestasi yang diraih Asimo ini juga tidak lepas dari penyempurnaan fitur aktivitas dan sensor pengenalan objek Asimo pada saat tersebut. Dan pada tahun 2007, Asimo di generasi yang terbarunya ini sudah bisa lari dan gak jalan lagi. Dia berhasil menarik derak kagum para pengunjung Consumer Electronics Show yang diadakan di Las Vegas pada tahun itu. Next, kita lihat lagi pada tahun 2011 juga ini Asimo resmi menyandang status sebagai robot otonom sistem kecerdasan buatan yang disematkan untuk dirinya. Karena dia dapat mengambil keputusan dan dapat berbicara dengan manusia. Sistem AI ini digunakan Asimo saat ingin melakukan berbagai tindakan, khususnya yang berhubungan langsung dengan manusia di sekitarnya. Sensor baru yang ditanam di dalam tubuhnya membuat Asimo dapat memonitor pergerakan orang lain. Informasi yang ia dapat inilah yang akhirnya menjadi dasar untuk tindakan atau respon yang akan ia lakukan. Nah, kita lihat selanjutnya ini tahun 2014. Asimo akhirnya bisa dapat kesempatan istimewa, ini saya aja sampai kalah ya, karena bisa bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama. Obama menguji kemampuan robot kebanggaan rakyat Jepang tersebut, salah satunya melalui permainan sepak bola. Asimo pun telah mampu merespon beberapa bahasa isyarat sederhana pada saat itu. Dan momen unik ini berlangsung saat kunjungan Obama ke negeri Jepang. Nah, kita lihat lagi ini yang selanjutnya. Ini nih 2014 sampai 2016 masih menjadi momentum Asimo melakukan tur keliling dunia. Dalam rangka menunjukkan inovasi robotik karya Jepang, beberapa negara seperti Amerika, ada juga Inggris, Afrika Selatan, hingga ke Dubai ini Asimo jalan-jalannya ya. Ia juga bertemu dengan dan juga berselfie dengan Perdana Menteri Australia. Dan ini sampai yang paling sedih. Pada tahun 2018 setelah masa kejayaannya, Asimo harus mengakhiri kisah panjang yang sudah dijalaninya.
Tim riset dan juga pengembangan Asimo dipindahkan ke divisi lain yang semakin fokus untuk mengembangkan inovasi robotik untuk kebutuhan di masa depan. Salah satunya adalah kendaraan nirawak. Divisi bernama 3E atau singkatan dari Empower Experience Empathy berhasil melahirkan beberapa robot penerus Asimo yang dipamerkan pertama kali di ajang Consumer Electronics Show 2018 pada Januari lalu. Meskipun harus mengakhiri kisah panjangnya, pihak Honda pun menyebut jika asa dari Asimo ini akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerusnya. Aduh, jadi sedih ya. Tapi semoga Asimo-Asimo lain yang lebih canggih juga bisa muncul begitu, dan sayonara Asimo. Pak Wino di-unmute dulu, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Tadi ketika cuplikan yang Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya yang melihat, itu adalah robot Asimo, di mana riset membuat sebuah robot humanoid itu prosesnya panjang sekali. Tidak cukup dengan setahun 2 tahun. Hingga robot itu presisi. Dari segi anatomi tubuh, untuk Asimo itu sendiri, sudah sempurna, mirip dengan manusia. Tapi berbeda dengan kekuasaan Tuhan, bahwa tidak ada nyawa, tidak ada hati, lalu pemikiran. Kalau untuk respon jelas, dia melihat suatu benda, dia bisa menendangnya. Dia melihat tangga, dia bisa turun. Untuk merespon, dia bisa. Selanjutnya next. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ketika kita melihat sebuah tayangan yang barusan Bapak Ibu lihat dengan kecerdasan buatan dari robot tersebut, saya ingin bertanya, apakah gambar yang di sini adalah robot? Silahkan Bapak dan Ibu untuk keep terlebih dahulu, simpan dalam hati, ya atau tidak. Silakan Mas Awil, next. Selanjutnya perhatikan Bapak Ibu, untuk slide berikutnya, di sini ada yang namanya printer. Apakah printer ini termasuk ke dalam sebuah robot? Iya atau tidak? Robot. Definisi yang paling dapat diterima adalah dari Robot Institute of America. Sebuah robot adalah suatu yang dapat diprogram dan diprogram ulang dengan memiliki manipulator mekanik atau penggerak yang didesain untuk memindahkan barang-barang, komponen-komponen atau alat-alat khusus dengan berbagai program fleksibel, mudah disesuaikan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Itu adalah definisi dari robot. Next. Di dunia robot itu sendiri, saya selaku dan pelatihan, bahwa robot yang ada di dunia robot ini adalah robot karya anak bangsa. Jadi ini adalah robot yang dibuat oleh siswi dari robotik Indonesia. Jadi kita sudah tidak menggunakan robot pabrikan dari luar. Jadi kita sudah mengeksplor untuk menggunakan atau menciptakan dalam ranah berpikir taksonomi Bloom di C6 adalah menciptakan, merancang para siswa-siswi untuk menyongsong generasi emas Indonesia 45. Di sini adalah robot-robotnya yang sudah dipersiapkan. Sumo robot
Ada yang 500,5, ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Menyesuaikan bagaimana teknis pada saat perlombaan. Karena memang setiap event-event itu berbeda. Ada yang event sumonya sampai 5 kilo, lalu event Singapura, ada yang sumonya sampai di 3 kilo, lalu ada FSI, sumo Fujitech Jepang, itu ada yang di 500, 1 kilo, 3 kilo. Setiap pertandingan atau event itu menyesuaikan. Jadi bagaimana siswa kita untuk menyesuaikan dari per setiap event yang ada. Selanjutnya yang ketiga ada line maze solving. Nah, line maze solving adalah di mana sebuah siswa untuk memprogram bagaimana dia menentukan persimpangan pertama belok kanan belok kiri dengan pemrograman. Selanjutnya ada lagi land follower. Land follower di mana sebuah mobile robot berjalan mengikuti garis. Di sini adalah di mana stimulus para siswa untuk membuat sebuah rancang bangun mobile untuk menstimulus dalam pengerjaan penyelesaian dari program. Menciptakan kecerdasan buatannya. Lalu selanjutnya ada transporter robot. Transporter robot nanti akan diperlihatkan. Ini adalah di mana robot mengerjakan proyeknya untuk mengambil benda dari A ke B, B ke C, C ke D, lalu seterusnya. Selanjutnya ada soccer. Soccer itu adalah robot bermain bola. Itu mobile robot juga. Menyesuaikan, ada yang 0,5 kilo, ada yang 1 kilo. Menyesuaikan dari peraturan atau teknis. Kadang setiap wilayah, setiap daerah, setiap negara memiliki regulasi dalam perlombaan-perlombaan robotik. Selanjutnya ada amphibious solar, lalu ada amphibious elektrik. Nanti ini akan dipaparkan melihat gambar saja apa yang membedakannya. Lalu ada inovatif dan kreatif robot. Lalu ada underwater. Next, Mas Awil. Nah, yang di sini adalah sumo. Jadi sumo itu di mana sebuah kompetisi atau perlombaan 2 atau bisa 4 atau ada battle sumo bisa diatur tergantung regulasi dari perlombaannya. Ini adalah mendorong robot lawan hingga keluar dari arena. Identik dari perlombaan sumo, olahraga sumo. Ini adalah robot-robotnya. Nah, kalau untuk pembuatannya di mana adalah siswa mendesain, lalu memprint printer 3 dimensi, lalu pasang assembling dari roda dan parts-parts yang lainnya. Ini adalah merangsang agar para siswa dapat berkreasi di era Indonesia Emas 2045. Next, Mas Awil. Di sini ada mobile line mesh, di mana di depan ada bumper ya, bentuknya seperti mobil. Ini ada line itu ada sensor di situ. Itu untuk membaca garis. Jadi pada saat nanti ada persimpangan, dia menentukan bagaimana sih para siswa itu untuk ke finish jarak yang paling dekat. Apakah belok kanan, belok kiri? Karena dalam perlombaan ini adalah labirin garis. Oke, nanti pun ada poin-poin. Itu adalah untuk line mesh. Lalu ada line follower, satu garis, mobile robotnya sama, dia mengikuti garis dengan cepat untuk waktunya. Itu adalah regulasi untuk pertandingan-pertandingan robot. Selanjutnya next. Nah, lalu di sini ada mobile transporter firefighting atau robot pemadam api. Di sini ada di mana robot untuk melakukan sebuah tugas. Bisa memindahkan
benda dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Itu tergantung dari regulasi perlombaan. Untuk firefighting pun sama. Di mana titik-titik yang ada lilin, untuk robot tersebut mematikan lilin tersebut. Di sini adalah bagaimana para siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan di dunia robot itu sendiri mempersiapkan untuk generasi emas Indonesia 2045. Next. Nah, di sini ada mobile transporter. Mobile transporter ini adalah di mana para siswa akan merakit juga. Merakit di mana assembling, komponen, parts, dan yang lainnya. Lalu ada beberapa parts kebutuhan, itu bisa ditambah. Ini nanti adalah di mana sebuah regulasi dalam perlombaannya, dia melakukan sebuah proyek untuk memindahkan sebuah benda dari A, B, C, ataupun proyek-proyek yang lainnya. Bisa misi penyelamatan ataupun yang lainnya. Itu disesuaikan dengan alat yang digunakannya nanti. Oke, Mas Awil, silakan next. Soccer. Pak, bagaimana sih tampilan untuk soccer? Soccer seperti ini. Ini di mana para siswa dapat merakit, dapat menciptakan parts-parts komponennya itu sendiri. Kalau mungkin rodanya bisa membuat memungkinkan alatnya ada, dia bisa mendesain dengan printer 3 dimensi hingga membentuk dari robot tersebut. Ini robot tergantung regulasi dari segi perlombaannya. Di mana para siswa bermain, ini ada yang RC itu adalah menggunakan remote control, ada yang menggunakan program otomasi. Atau sumo pun sama, ada yang otomasi dan remote control untuk di event perlombaannya. Next. Nah, ini ada amphibious solar. Ini di mana menstimulus para siswa, tidak semua yang namanya tenaga itu berada dari energi listrik atau bahan bakar. Jadi penggunaan sebuah cahaya merubah untuk melaju bagaimana robot yang diciptakan oleh para siswa berjalan di mana mereka memecahkan sebuah permasalahan dari Pak, kenapa ini bisa error? Pak, kenapa ini seperti ini? Itu nanti akan dilihat dari instalasi atau yang lainnya. Semua robot pun pasti akan ada proyek atau masalah. Bagaimana siswa menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada amphibious electric, di mana tidak menggunakan solar, tapi di sini menggunakan tenaga listrik atau baterai. Jadi para siswa adalah sebelum ke solar cell, mereka mempersiapkan terlebih dahulu dengan rangkaian instalasi dari elektriknya seperti apa. Pak, motor ini kalau positifnya motor, ketemu dengan positifnya tegangan, lalu ketemu dengan negatifnya tegangan, maka perputarannya Pak searah jarum jam. Oke. Kalau dibalik bagaimana, Nak? Oh Pak, kalau dibalik perputarannya berlawanan arah jarum jam. Di mana para siswa diberikan sebuah stimulus agar selalu berpikir secara kritis di dunia robot Indonesia ini. Next, Mas Awil. Inovatif dan kreatif robot. Berarti ini sudah masuk ke dalam di mana anak ranahnya adalah menciptakan, create. Misalkan, Pak, saya mau buat siram pupuk mobile atau drone. Drone, Pak. Oke, berarti otomatis anak bagaimana dia mempersiapkan dari perencanaannya, estimasi budgetnya, lalu parts-partsnya dipersiapkan. Dari perencanaan berarti desain ya, mereka nanti akan menentukan itu hingga menjadi nanti dia bisa plan,
hingga sampai akhirnya adalah mereka melakukan sebuah pengerjaan proyeknya tersebut, hingga mereka coba, lalu mereka evaluasi, Pak ada permasalahan ini. Bagaimana perbaikannya? Itu semua untuk stimulus para siswa itu dipersiapkan di dunia robot Indonesia. Next, underwater. Underwater itu adalah perlombaan robot air, di mana sifatnya transporter, ada yang RC, ada yang autonomous, di mana robot itu adalah mengambil gundu atau kelereng dari A, lalu ambil lagi gundu ke B, itu regulasi kalau pertandingan Singapura. Singapura terakhir menggunakan MUR. Jadi kita bagaimana mendesain si robot tersebut bisa mengambil MUR tersebut. Oke, lalu sebelumnya itu adalah gundu. Terakhir saya menjadi juri di acara MRC dari Kementerian Agama itu menggunakan gundu terakhir. Saya menjadi juri di situ. Oke, next. Tadi memaparkan lebih dalam, lebih jelas, merevolusi industri 4.0, lalu kok Bapak melanjutkan lagi, kenapa sih Pak ada menuju Indonesia Emas 2045? Guru memiliki peranan penting dalam membangun sekelompok manusia, sehingga perlu adanya guru penggerak, yaitu guru yang mentransformasikan misi pendidikan dalam tindakan pembelajaran, kehidupan anak didik, cara berpikir yang dibawakan guru. The ways of thinking, inovatif, kritis, dan kurikulum perlu mengakomodasi keragaman kebutuhan pelajaran dari berbagai sumber. Untuk di dunia robot itu sendiri, untuk kurikulum itu sudah ada, dan proyek dari robot-robot yang tadi saya jelaskan itu sudah masuk ke dalam kurikulum pembelajaran robotika. Selanjutnya pendidikan menuju Indonesia Emas. Jelasnya, dalam pendidikan terdapat dua dimensi, yaitu konservatif dan antipatif. Pendidikan konservatif merupakan pendidikan yang tidak berubah dan dipertahankan seperti pendidikan Pancasila dan kebudayaan. Sementara pendidikan antipatif merupakan perubahan kompetensi yang mendapatkan kebutuhan mengadaptasi kebutuhan, menyesuaikan dengan keadaan zaman, sehingga pada akhirnya bertumbuh kembang manusia Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing. Di mana sih Pak? Kenapa sih Pak ada Indonesia Emas 2045? Di mana Indonesia akan merayakan kemerdekaannya 1 abad. Di mana visi misi Indonesia adalah menjadi Indonesia yang bisa unggul dalam segala bidang. Karena Indonesia heterogen. Semua profesi yang ada di Indonesia itu bervariasi. Maka kita harus mempersiapkan untuk daya saing yang sangat kuat untuk generasi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Silakan Mas Awil. Mas Duyan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Wino. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin menanyakan sesuatu hal tentang robotika itu sendiri, silakan untuk speak up ya. Jadi di open mic aja, lalu langsung menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Baik, di sini sudah ada Muhammad Lukman. Silakan, boleh open mic dan open video juga, mungkin open cam supaya kita bisa lihat. Oke. Terima kasih. Halo. Halo Kak.
Silakan Suara saya dilanjut, jelas Pak. ya? Silakan dilanjut, Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk pemaparan dari narasumber dan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Pak Lukman Pak dari SMK 1 Sukoharjo Pak. Kebetulan juga ngajar robotika sama elektronika ini. Salam kenal Pak Lukman. Oke. Mau tanya Pak, ini kan robotika sekarang kan sangat ini ya, prospeknya sangat luas. Kemarin saya ikut di IARC itu yang di ITS itu Pak. Industrial Automation and Robotic Competition itu berhubung masih pandemi ini masih belum ada kelanjutan Pak. Terkait untuk yang robot ini, kalau misalkan saya buat untuk ini Pak, apa bisa Pak ya untuk seperti modul pembelajaran itu seperti trainer itu Pak, kan yang di robot itu saya menggunakan ini apa kontrol industri seperti pneumatik Pak, sama real follower microcontroller dan real follower analog. Apa itu bisa dijadikan sebuah alternatif Pak untuk penggunaan modul ajar di SMK? Atau ada alternatif lain, misalkan untuk trainer robotika ataupun sejenisnya alat peraganya Pak? Itu. Terus untuk yang kedua, yang terakhir Pak, untuk trainer yang di SMK ini yang cocok apa Pak ya untuk robotika? Mungkin ada alternatif Pak selain itu, sehingga nanti pada saat anak-anak praktek ada alat peraga sebagai penunjang pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Baik, ada yang ingin bertanya lagi atau mau dijawab dulu oleh Bapak narasumber, Pak Wino atau Pak Sudarma? Mungkin mau jawab. Silakan Kang Dharma atau saya? Kang Mas Wino aja. Oke, siap. Kang Dharma, punten ya Kang Dharma ya duluan. Untuk yang pertama boleh diulang Kang Duyan, lebih kemana ya tadi? Kalau untuk yang kedua, untuk modul pembelajaran yang dipersiapkan untuk SMK, betul ya? Betul. Kalau untuk SMK, itu saya akan jawab dulu yang kedua. Untuk SMK, itu materi pembelajarannya ekstra dari SMA. Dia 75% lebih kepada skill, soft skill. Oke, karena memang SMK itu adalah dipersiapkan, mereka sudah menyelesaikan pembelajaran SMK, mereka sudah dipersiapkan untuk kerja. Itu untuk SMK. Maka bagaimana Pak? Ya, merujuk kepada KKO, di mana kata kerja operasional itu di taksonomi Bloom adalah menciptakan, create. Bagaimana merangsangnya Pak? Merangsangnya adalah di mana si anak untuk melakukan sebuah, kita berikan sebuah rangsangan, video, ide atau apa, mungkin ide-ide ke depan. Pak, untuk Internet of Things ya, 4.0, Pak gimana sih Pak? Saya ada gambaran nih Pak, untuk membuat sebuah mesin operasi jarak jauh. Wah, udah mikirnya ke situ ya, anak SMK. Selanjutnya, dokternya ada di, misalkan contoh ada di Jakarta, yang dioperasinya ada di Surabaya. Mereka sudah menciptakan di situ adalah di mana dua device itu terhubung ke internet, yang satu controller, yang satu menggerakkan, oke, dengan jaringan internet. Coba diberikan stimulus Pak dari per setiap anak, bagaimana anak lebih kreatif kok Pak. Pola pikir anak itu luas, tapi nanti Bapak bisa batasi jika hal-halnya tersebut di luar dari pemahaman tersebut. Hingga akhirnya nanti mereka melakukan sebuah estimasi budget ketika mereka desainnya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, yuk coba gambarin dulu. Nah ketika dia sudah plan,
Oke, estimasi budget. Estimasi budget barangnya ini. Ini untuk berbicara yang kreatif ya Pak ya. Lalu mereka akan sudah mengestimasi budget, Pak, untuk barang-barang dari mana? Dari situs online banyak. Ketika saya mempelajari robot, awal-awal serius, saya sulit banget untuk parts-parts untuk robotik. Tapi ketika saya setelah di sini, saya dengan situs-situs online Indonesia untuk parts-parts, jelas itu lengkap sekali dari segi sensor, dari segi roda, dari segi semua memenuhi dengan kebutuhan yang akan dipersiapkan. Dan lumayan untuk harga tidak terlalu semahal atau tidak terlalu besar dari estimasi di mana kita membeli sebuah produk kit dari negara luar. Oke, jadi memang dipersiapkan di dunia robot ini sendiri adalah untuk mempersiapkan para siswa untuk bisa menciptakan. Karena terus terang, Indonesia ini memiliki sebuah kompetisi yang sangat daya saingnya besar. Setiap event-event perlombaan robotik, saya ngelihat Indonesia juara 1, 3, 2, 3. Lalu perlombaan, kalau misalkan untuk perlombaan di luar dari robotika itu atau sains, matematika, IPA, udah pegang Indonesia. Oke. Selanjutnya yang Mas Duyan, maaf, boleh diulang yang pertamanya Pak? Jadi menstimulus ya Pak ya, merancang dulu baru nanti anak memprojek. Lalu untuk bagaimana dengan gurunya, mendampingi bagaimana si anak tersebut bereksplorasi hingga anak tersebut dapat menganalisis itu ada di ranah berpikirnya di C4. Nanti mereka pun akan mengevaluasi. Nanti kalau misalkan Pak boleh bantuan atau boleh ini silakan ke Kang Dharma ataupun ke saya, silakan ataupun dari rekan-rekan dunia robot itu sendiri. Dipersilahkan Pak, di konteks saja. Selanjutnya Mas Dwian, yang kedua apa ya tadi? Gimana Pak Lukman untuk pertanyaan tadi? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ini Pak, apa terkait untuk Arduino sama microcontroller itu apa termasuk robotika Pak ya? Oke, microcontroller. Microcontroller itu adalah otaknya Pak, chipnya dari robot. Jadi di mana seorang anak melakukan sebuah flash download. Jadi programnya itu sudah diciptakan codingnya, bahasa C-nya, itu mereka sudah program, sudah ketik, misalkan if, then, else. Jika kita, misalkan contoh, jika saya mau keluar nih, jika hujan, saya bawa payung ya, jika hujan, payung saya bentangkan. Jika tidak hujan, payung saya tutup dan saya bawa. Oke, itu bahasa coding dalam robot ketika dia sudah menggunakan sensor. Nah, microcontroller itu tersebut Pak, itu adalah chip otaknya dari robot tersebut. Untuk Arduino itu otaknya. Ada lagi Pak? Itu peranan penting untuk intelijensi dari robotnya itu sendiri. Adalah Arduino, ST Micro, Arduino banyak. Ada Arduino Nano. Berarti Pak ya? Halo? Ya, halo. Berarti beda sama ini Pak ya? PID Pak ya? PID itu yang ISP ya, pakai ISP ya Pak ya? Ya. Programmernya. Pakai proporsional, integral, dan diferensial ya. Yang ISP Kak? Yang ya. Oke. Sebelum adanya Arduino, itu menggunakan ISP terlebih dahulu Pak. Itu pun sama. Itu sama. Cuma Arduino itu lebih dipermudah bahasanya. Saya lebih biasanya mudah, pakai ini Pak. Pakai ISP 8266 itu IoT itu. Bahasanya lumayan ya Pak. Flash downloadnya dia 2 kali. Iya. Dia flash downloadnya 2 kali. Tapi kalau Bapak menggunakan, mohon maaf, produk dari tersebut, Arduino tersebut atau itu hanya 1 kali flash. Itu udah 1 dari program Arduino itu dari 1 programnya dia sudah langsung flash di situ. Downloadernya sama di situ. Tapi kalau yang Bapak tadi gunakan, anak akan 2 kali mengerjakan. Tapi Pak, dari segi proses, mohon maaf, dari segi proses itu akan lebih baik Pak.
Bapak menggunakan mikrokontroler tersebut. Jadi anak memahami bagaimana sisi proses dari perjalanannya dia memprogram hingga akhirnya mendownload. Untuk merangsang anak berpikir itu bagus, Pak. Untuk mempermudah itu loh ke Arduino. Kalau untuk dari segi event-event perlombaan, silakan Bapak menggunakan mikrokontroler yang lebih mumpuni lah, gitu. Matur nuwun Pak untuk informasinya. Kami mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sudarma ingin menambahkan? Sedikit aja untuk Pak Lukman ya. Karena sama-sama kita bergelut di SMK, apalagi elektronika sama ya Pak Lukman ya. Kalau saya selalu mendiskusikan masalah ketercapaian target pemahaman di siswa ya, terutama kan kalau SMK itu lebih kepada psikomotorik gitu ya. Jadi bagaimana mata pelajaran dari kelas 10, 11, 12 itu terintegrasi. Terkadang itu mungkin Pak Lukman sama seperti saya, mengajar di kelas 12 gitu ya Pak Lukman ya. Langsung ke di aplikatif di robotiknya kan. Nah, kendala kami itu biasanya kalau kelas 12 itu kadang-kadang guru di kelas 10 itu kurang support terhadap materi yang pendukung untuk di kelas 12 gitu kan. Nah, ada seringnya komunikasi, seringnya diskusi itu akan menjadikan solusi. Sebagai contoh di sekolah kami itu kalau di kelas 12 bahwa robotik itu menjadi sebuah proyek akhir, Pak. Jadi syarat kelulusan selalu karena kita berbasis proyek bahwa pelajaran itu kita nggak banyak materi teori, kelas 12 itu langsung mereka mendesain ya dari mulai ya. Jadi di situ kompetensi mengenai menggambarnya, kemudian mendesain rangkaiannya, kemudian menyoldernya, semua numplak di kelas 12, bahasanya numplak apa ya? Menyatu di kelas 12 sampai mengujinya gitu. Itu Pak Lukman. Dan kita uji ya, kita uji bagaimana dia pemahaman. Dan kreasi anak macam-macam, Pak. Ada yang menggunakan remote, ada yang menggunakan ya Bluetooth. Kita bebaskan mobile robotnya. Ada yang line follower gitu ya. Ya, tetapi semua kompetensi dari kelas 10, kelas 11 itu terangkum, terbaca di saat dia kelas 12. Jadi kita lebih kepada berbasis project Pak di kelas 12 itu. Jadi tidak ada materi baru. Nah, di kelas 10 ini kita nekankan ke teman-teman itu, coba memberikan pemahaman tentang komponen itu harus lebih detail loh, menjelaskan komponen-komponen, jangan selewat gitu kan. Nah, jangan sampai di kelas 12 mengukur komponen aja belum bisa. Nah, ini yang terjadi. Nah, termasuk juga di kelas 12 itu semua berbasis proyek, Pak. Jadi di sekolah kami itu selain sudah 11 tahun proyeknya itu mobile robot, ya, tetapi kita mengikuti perkembangan mikrokontrolernya. Sekarang lagi trennya Arduino. Kita mau nggak mau gurunya belajar. Awal dulu kita masih menggunakan, mungkin Pak Lukman tahu Atmel ya. Ada Atmel, kemudian PAC gitu ya, dari Jepang. Kita sempat pakai mikrokontroler Jepang. Saya SMK dulu, Pak. Masih muda kayak Pak Lukman, kayaknya lebih tua dari saya. Ya. Dulu pakai MCS itu Pak saya, Pak. Oh, MCS ya. Ya. Itu Pak, kita ngikutin Pak gurunya, update terus. Jadi resiko dari kita sebagai pendidik yang di SMK itu gurunya jangan pernah berhenti belajar. Tidak dikatakan guru kalau dia tidak mau belajar. Gitu. Filosofinya kan begitu. Ya, sampai detik ini pun saya terus belajar. Dan akhirnya kita kembangkan juga Pak, mikrokontroler itu bukan hanya sebatas buat mobile robot. Ya, otomasi itu juga robot juga gitu, termasuk PLC. Sekarang ke IoT semua, Pak. Ya. Jadi kalau kadang-kadang anak kita tuh lebih tahu duluan loh informasi loh, karena dia kan sekarang mainannya buka YouTube gitu kan. Gurunya kadang-kadang tertinggal. Nah, mau nggak mau kita sebagai pendidik, sebagai guru, ada anak yang kreatif, yuk kita fasilitasi gitu. Itu trik-triknya sih sebenarnya. Ya. Oke, semangat Pak Lukman ya. Luar biasa. Oke, matur nuwun Pak informasinya. Siap, Mas Dian, mangga. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin waktu juga sudah menunjukkan sebentar lagi pukul 21. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang sekolah, mungkin ingin istirahat.
Mungkin pembahasan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya dengan tema yang mungkin lebih menarik lagi gitu kan. Dan lebih bagus lagi tentunya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penutup. Di sini kita sudah hadir Pak Anta. Pak Anta boleh speak up sedikit untuk mengetahui. Ya, Mas Duyan. Oke, terima kasih Pak Anta. Baik, Pak Anta di sini sudah hadir. Mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk penutup, Pak Anta. Silakan. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Terima kasih Mas Duyan sudah memberikan kesempatan di mana saya dari tadi sudah menyimak di awal sungguh menarik sekali artinya yang disampaikan Pak Dharma dan juga Pak Wino, sehingga tadi ada interaksi dari Pak Lukman, ini merupakan hal yang sungguh menyenangkan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yang berbahagia ini kita bisa berdiskusi, belajar bersama di acara ngobrol perihal teknologi yang diselenggarakan oleh Dunia Robot Indonesia, dan saya merasa senang sekali dan bangga karena ternyata banyak sekali penggiat atau penghobi robotik di Indonesia ini, dan saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada narasumber Bapak Sudarma dan juga Pak Wino yang telah memberikan dan juga berbagi pengetahuan dengan teman-teman penggiat robotika. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat dan juga menambah khasanah keilmuan dalam bidang robotika. Perlu saya sampaikan, kiranya tidak hanya sekedar ucapan terima kasih dari saya selaku Ketua Dunia Robot Indonesia, namun lebih dari itu berharap bahwa tujuan diadakannya ini tidak lain adalah kita sama-sama untuk mengembangkan dan juga memberikan kesempatan kepada generasi muda kita untuk belajar robotika, dan juga kita khususnya para pembina yang memang penggiat dalam hal ini, bagaimana upaya kita untuk terus mendorong dan motivasi anak didik kita dalam belajar dan juga mengembangkan robotika. Untuk itu sebagai stimulus kiranya bukan hanya sekedar kita belajar, tetapi juga bagaimana mengevaluasi atau mengeksplorasi kemampuan atau ketercapaian yang dimiliki siswa kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang itu tentunya akan memberikan pengalaman dan juga mental untuk upaya mereka terus membangun dirinya dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam hal robotika. Saya sekali lagi berharap bahwa tidak sampai di sini acara ini, tapi ada tindak lanjut yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan robotika, tentunya yang tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman. Ini upaya-upaya kita untuk mengembangkan robotika, dan saya berharap di pertemuan webinar yang akan datang tentunya kepada hal teknis bagaimana kita belajar robotika dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita berupaya tetap belajar semangat dengan secara virtual, dan kita coba untuk adakan bentuk workshop virtual yang mana nanti teman-teman penggiat robotika dengan anak didiknya khususnya kita sama-sama belajar tadi tentang internet of things. Seperti halnya mungkin ke depan kita akan melaksanakan atau mengadakan kegiatan yang sifatnya workshop virtual, di mana robot akan kita sediakan di narasumber sehingga mereka belajar membuat sebuah program, dan program itu langsung dipraktekkan apakah bisa mengendalikan robot itu dari jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet, yang mana kita arahnya kepada internet of things. Seperti halnya kita
tadi yang dibahas mungkin narasumber adalah di antaranya Sumo IoT yang adu kekuatan, tetapi mungkin bisa dilakukan dengan IoT, tidak hanya dengan remote control. Yang ini memang harapan kita tetap bisa belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang jelas mungkin saya juga meminta narasumber Pak Sudarma, Pak Wino untuk terus menindaklanjuti agar ini berkelanjutan, tidak hanya sekedar kita memberikan pemahaman-pemahaman secara pengetahuan dan wawasan, akan tetapi bagaimana bisa belajar secara langsung melalui praktek, dan hal ini mungkin itu bisa memberikan atau mengunggah teman-teman pegiat robotika dan terutama pembina yang memiliki peserta didik. Saya kira ini juga penting sekali, dan harapannya adalah untuk tetap mengikuti webinar ini dengan workshop-workshop yang tentunya akan dilaksanakan di setiap minggu ataupun bulan. Nanti kita akan berikan informasi kembali untuk peserta. Yang harapan besar kami adalah tetap terus mengikuti dan belajar untuk mempraktekkan secara langsung walaupun di masa pandemi secara virtual. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga saya ucapkan semoga ilmu yang diberikan juga membawa manfaat dan juga ini mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Dan tak lupa untuk seluruh peserta webinar kali ini, saya merasa bangga dan juga senang kita bisa terus semangat dalam mengembang dan juga mengembangkan ilmu robotika yang ada di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal dan juga menuju Indonesia yang lebih maju. Saya kira itu saja Mas Duyan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon Mas Duyan untuk menginformasikan juga ke seluruh peserta agar kiranya tetap terus mengikuti tindak lanjut dari webinar-webinar kita ke depan, karena itu merupakan workshop atau pelatihan yang tentunya real bisa dipraktekkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anta atas penutupnya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara atau kegiatan. Saya ingin membuat sebuah dokumentasi. Mungkin Bapak, Ibu, Adik, semua kakak bisa dinyalakan kameranya, karena saya akan mengambil dokumentasi screenshot dari para peserta yang hadir pada malam hari ini. Boleh dinyalakan terlebih dahulu. Di sini kita ada 4 slide. Nanti saya akan pandu untuk pengambilan screen capture-nya. Mohon yang belum di-open kameranya, silakan. Supaya kita bisa mendokumentasikan. Baik, sudah siap semua? Oke, untuk slide pertama. Saya hitung 1 sampai 3, mohon senyumnya dilebarkan. Baik, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. Mohon ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 3. Mohon ditahan senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sampai di sini kegiatan malam hari ini, yaitu kegiatan ngopi, ngobrol perihal teknologi dengan tema robotika di era revolusi industri 4.0. Baik, kita nanti akan ada sesi selanjutnya, sesi kegiatan selanjutnya maksud saya. Mungkin bisa ditunggu untuk sesi-sesi selanjutnya.
nanti akan kita informasikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi di sesi-sesi selanjutnya. Baik, saya Dwian, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar hadir bisa dicek di chat. Masih ditunggu sesi berikutnya. Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Wino. Terima kasih Pak Dharma. Atur nuhun Kang Dharma. Pernuhun Kang Mas Vino. Terima kasih Nonton. Terima kasih Mas Dian. Bagus Mun. Terima kasih. Bagus Mun, terima kasih. Anta, terima kasih. Bapak, PPT-nya bisa di-share juga nggak sih, Pak? Slide-nya, PPT-nya. Nanti kita share ya Bu di Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua. Baik, saya stop ya recordingnya.